Pemirsa media Pancasila, melihat Anies Baswedan pasca dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022, berbagai tanggapan muncul, mulai dari kalangan politisi tingkat nasional hingga ke tingkat lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Ada pihak-pihak yang meragukan kelayakan atau kepatutan Anies Baswedan untuk memimpin Indonesia ke depan. Belum lagi dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik lainnya. Namun, sejauh mana kelayakan Anies di mata kalangan pemuda Indonesia? Melihat gelombang sambutan terhadap Anies Baswedan di setiap kunjungannya ke berbagai daerah, kita lihat begitu luar biasa. Namun, apakah ini hanyalah gimmick atau settingan belaka, atau memang itu murni dari nurani masyarakat yang simpati terhadap Pak Anies? Lalu bagaimana dengan Aceh? Sebagaimana kita ketahui, Aceh memiliki khasanah politik yang berbeda dengan daerah lain. Ada partai politik lokal di Aceh, dan sudut pandang mungkin yang sedikit berbeda dengan fanatisme masyarakat Aceh terhadap keislaman. Oleh karenanya, hari ini kami mengundang Saudara Rizky Maulizar, seorang pemuda Aceh yang sangat fenomenal saya lihat. Juga beliau merupakan seorang pimpinan GAM, yaitu Gerakan Anak Muda Sosial. Selamat bergabung Bang Rizky. Ya, terima kasih. Tapi kepada pemirsa juga, kami informasikan GAM yang dipimpin Bang Rizky bukan dalam artian Gerakan Aceh Merdeka, tetapi Gerakan Anak Muda Sosial. Begitu Bang Rizky ya. GAMS. GAMS ya, ada S-nya di depan ya. Gerakan Anak Muda Sosial. Terima kasih Bang Mawi. Selamat bergabung di program Ngopi. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait bagaimana pemuda Aceh melihat sosok Anies Baswedan. Untuk tidak mengulur waktu, langsung kita mulai ke pertanyaannya. Ada hal-hal yang kami rangkum dari berbagai pertanyaan netizen. Yang pertama, bagaimana pemuda Aceh melihat kelayakan Pak Anies untuk memimpin Indonesia ke depan, dan apa yang diharapkan oleh pemuda dari beliau? Oke, makasih Bang Mawi dalam hal ini udah ngajak kita ngopi nih ya. Apa tadi singkatannya? Ngobrol Pintar Ngolah Opini. Pintar Ngolah Opini. Kita ngopi dulu Bang. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kelayakan pada Anies Baswedan dan kriterianya, sebenarnya sosok yang ada, bargaining yang ada pada Anies Baswedan ini merupakan sosok yang sesuai dengan kultur kita masyarakat di Aceh. Itu terkhususnya yang mana hari ini beliau juga seorang muslim yang taat, Islam yang kafah, yang mana kita ketahui bahwa di Republik ini ada beragam kultur agama dalam konteks Islamnya. Nah, ada Islam kiri, ada Islam kanan, dan mungkin lain-lainnya juga. Tetapi kita masuk yang mana dulu nih? Kelayakannya apakah dengan sesuai kultur kita yang di Aceh, atau memang spesifikasi beliau sebagai pemimpin yang mana yang akan dipimpin itu bukan cuma Aceh, melainkan adalah Republik Indonesia. Jadi satu hal yang menarik daripada gaya Anies itu adalah gaya yang santun. Beliau merupakan orang yang sangat tegas. Kita memperhatikan di masa beliau memimpin DKI Jakarta ini banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Anies yang sebenarnya ini merupakan satu kebijakan yang sangat frontal, tapi bisa dilakukan itu dengan senyuman. Contoh? Nah, contoh seperti Pulau Reklamasi. Nah, dan juga mungkin ada item-item lainnya. Di sana memang terjadi dinamika ataupun polemik yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Ini kan bicara cuan, bos. Nah, jadi haluan ke depan Indonesia ini terutama sekali dia ini punya circle. Circle yang mana ini telah dibentuk pada sebelumnya di masa kuliahnya di luar negeri, di masa dia memimpin ibu kota yang mana ini sentralistik Indonesia, akses segala bentuk negara-negara global yang artinya barometernya Indonesia adalah DKI lah. Di DKI ini. Nah, dia sebagai tuan rumah pada masa itu, ya pasti dia ini mempunyai circle. Kalau kita melihat kepada arah geopolitik internasional,
di sini kan ada dua kubu dunia, yaitu kubu Cina dan kubu Amerika. Yang mana dia ini menerima keduanya, baik kunjungan-kunjungan petinggi-petinggi negara-negara luar dan sebagainya, yang dia ini suatu ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, ini bukan hal yang tabu untuk dia. Artinya jauh sebelum nanti misalkan menang menjadi presiden, beliau tidak asing lagi dengan dua kubu inilah. Yang terutama sekali, hanya saja bagaimana Anies Baswedan ini memilih arah. Mana yang dia pilih? Tentu apakah dia bakal ke kubu Amerika atau dia ke kubunya China? Secara ekonomi. Secara ekonominya maupun dalam secara hal-hal lain-lainnya. Oke. Baik. Kemudian apa yang diharapkan oleh khususnya pemuda di Aceh dari figur beliau? Anies ini menarik. Jadi kalau kita lihat sosoknya dia ini, kita melihat DKI Jakarta. Karena ini menjadi ikonik dia. Semasa dia memimpin DKI, ini menjadi ikon terhadap Indonesia pada umumnya. Seperti tagline-nya Jakarta Kolaborasi. Jakarta Kolaborasi ini dijadikan sebagai objek daerah yang welcome kepada siapapun, dari negara manapun, dari daerah manapun. Dia mampu mengemas ini dengan entertainnya, yang mana membuat wajah DKI ini jauh lebih menarik daripada era-era sebelumnya. Dan juga penuh dengan kontroversi. Itu hal yang biasa. Itu hal yang sangat biasa, yang namanya dalam membuat propaganda dinamika baik dari pihak lawan dan sebagainya. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Kalau kita melihat kepada rute kompetisi dalam tahun-tahun sebelumnya, DKI itu pada tahun 2012 ke 2017 dipimpin oleh Pak Jokowi dengan Ahok. Di pertengahan jalan 2014, Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan Pak Ahok pada masa itu menjabat sebagai Gubernur DKI, melanjutkannya. Setelahnya di tahun 2017 ada pilkada di DKI, yang mana pada statistik nasionalnya Indonesia ini dipimpin oleh pihaknya Pak Jokowi, PDIP dan koalisinya. Di DKI juga sendiri dikuasai oleh PDIP dan koalisinya. Anies Baswedan ini datang sebagai pemain baru dan merubah format sebelumnya di saat dia memenangkan kompetisi politik itu. Dia menjabat sebagai gubernur dan melakukan banyak perubahan-perubahan sistem dan lain-lainnya, yang mana ini sudah dibentuk oleh sistem pihak sebelah sebelumnya. Dan memang terlihat perubahannya. Artinya pemuda Aceh juga berharap adanya perubahan hingga ke berbagai daerah, khususnya Aceh, setelah Pak Anies menjadi presiden ke depan bila beliau menang. Tentunya kan begini saja, Bang Marmawi. Ini kan bicara teritorial. Atas nama gubernur artinya wilayah itu. Atas nama presiden berarti negara itu. Yang tentunya gaya yang dibawakan oleh Anies Baswedan ini tentunya lebih kurang bakal sama. Tentunya kalau dulunya DKI kolaborasi, Jakarta kolaborasi, ke depannya itu Indonesia kolaborasi. Kita memimpikan hari ini bukan bicara tentang 2024 hingga 2029, tapi kita bicara 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, arah Indonesia ini bagaimana sih dalam kita mengikuti perkembangan global. Baik, Bang. Oke, itu sudah kita maklumi. Namun, hal yang kedua yang ingin kami tanyakan, mungkin agak sedikit rasis, mohon maaf juga kepada pemirsa kita yang menonton dimanapun Anda berada. Hal yang agak rasis adalah melihat sejarahnya sejak kemerdekaan Indonesia. Mulai dari Presiden pertama Bapak Soekarno sebagai foundernya Indonesia kala itu, seluruh presiden yang dipilih secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali Bapak B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto kala beliau lengser, hanyalah orang-orang dari keturunan Jawa yang mampu memenangkan kontestasi Pilpres ini. Sedangkan kalau kita melihat Pak Anies, dengar-dengar beliau adalah keturunan Indo-Arab. Sejauh mana keyakinan dan bagaimana kemungkinan strategi Pak Anies yang sudah dilakukan untuk mematahkan tradisi ini, yang kita lihat memang ada sedikit pesimisme dari berbagai kalangan karena Anies itu non-Jawa, kata orang-orang. Bagaimana pandangan Bang Rizky terhadap hal itu? Sebenarnya kalau bicara ini memang Jawa itu mayoriti Indonesia, tapi bukan berarti
segala-galanya juga bukan harus Jawa kan. Kita hari ini bicara gelombang kekuatan. Yang namanya mayoriti tentunya mempunyai kekuatan yang lebih besar, kuat. Tetapi ketika seandainya sosok Anies Baswedan ini mampu mengadaptasikan dirinya dengan berbagai kultur, budaya, bangsa yang ada di Indonesia ini, apa yang salah dengan itu? Kalau seandainya Anies yang bukan keturunan Jawa memimpin negeri ini, dan dia mampu beradaptasi dengan berbagai kultur, budaya, adat, dan lain-lainnya di negeri ini, apa yang salah dengan Anies? Sebenarnya secara politik dan secara aturan nggak ada yang salah. Tapi beginilah kita tidak berbicara ini anti suku ini, suku itu. Saya sendiri orang Aceh, istri saya orang Jawa. Begitu kan? Artinya kita tetap menganggap seluruh bangsa yang ada di Indonesia ini adalah sama, yaitu bangsa Indonesia, terlepas dari mana suku atau rasnya dia berasal. Tetapi dalam kancah politik Indonesia ini sangat berpengaruh. Kami sepertinya melihat ada kendala-kendala besar, apalagi nanti mungkin dihadapkan face to face dengan Pak Ganjar, yang notabene beliau Jawa murni. Memang itu tantangan yang sangat menarik terhadap Anies Baswedan sendiri. Hanya saja hari ini kekuatan gelombang kekuatan ini yang menjadi ukuran nantinya. Kenapa tidak? Yang namanya Jawa ini mayoriti, tentunya di berbagai komponen komposisi kendali pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan mungkin lembaga-lembaga lainnya, tentunya ini didominasi oleh orang-orang Jawa secara umumnya. Sedangkan ketika terjadi polarisasi yang berbeda dalam membangun sistem negeri, tentunya yang dikhawatirkan adalah dominasi ini tersingkirkan. Padahal semuanya kan belum tentu. Kalau kita melihat sosok Anies Baswedan ini, dia memang orang yang sangat fair. Mungkin dia tidak punya gaya-gaya yang seperti itu, yang mana harusnya ini bukan orang Jawa. Yang ini bukan, kalau bukan Jawa tidak boleh berada di sini, dan sebagainya. Kalau mungkin ini terjadi, mungkin polarisasi itu udah terjadi di DKI pada saat-saat sebelumnya. Tapi dia kan orang yang sangat welcome. Namanya aja kolaborasi, mau Jawa, mau Aceh, mau Papua, mau di Sulawesi. Saya rasa berbagai komponen ini tidak menjadi persoalan. Yang namanya juga tagline yang dibawa oleh dia itu keren loh. Kolaborasi, tapi penuh kontroversi. Itu hal yang sangat biasa. Namanya juga demokrasi. Jadi begini lagi, saya melihat sudah banyak muncul relawan-relawan pendukung Anies hingga hari ini. Di Aceh juga ada beberapa kali saya dihubungi, ajak bergabung mereka. Namun bukan tidak mendukung. Kami tetap sebagai masyarakat hari ini ingin melihat dulu, kemudian juga kita pelajari bagaimana figur para calon ke depan. Khusus dengan Pak Anies, selain faktor terkenalnya beliau sebagai mantan gubernur DKI yang memang menjadi sorotan media setiap apa yang dia lakukan, apa nilai plus dari Pak Anies 70 tahun lebih Indonesia merdeka? Walaupun hari ini masif pembangunan infrastruktur, misal pembangunan jalan tol dan lain-lain, banyak masih masyarakat kita yang harus jinjing sendal ketika mau ke tempat lain karena infrastruktur jalan misalnya yang sangat belum memadai. Ada nggak mungkin Bang Rizky melihat visi misi Pak Anies untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, dan apa strateginya? Sebenarnya gini sih, yang membuat kita ini miskin adalah ya orang-orang kita, korupsinya, malasnya juga. Disinilah kita perlu orang-orang yang bersih untuk bisa mewujudkan itu. Nah, inilah kita butuh kebijakan-kebijakan dari orang-orang seperti Anies Baswedan ini. Kenapa demikian? Merujuk lagi kepada masa kepemimpinannya di Jakarta yang kita katakan tadi seperti jadikan ikon Indonesia. Anies itu kalau kita hitung, dia berbuat cuma 2 tahun. Dia 2 tahun cuma berbuat. Tapi dalam 2 tahun ini kita bisa melihat gerakan yang begitu cepat dalam pengembangan Indonesia, yang menjadi tatanan baru, wajah baru Jakarta, yang menjadi ikonik Indonesia di mata global. Baik Bang Rizky, untuk kesempatan ini kita padahi dulu.
Terima kasih atas ketersediaan dan waktunya. Oke, makasih kembali. Kami berharap sebenarnya siapapun yang nanti memimpin Indonesia tentu berdampak positif. Dan kepada pemirsa, kami harap atensinya terhadap acara kami ini. Mungkin selain teman-teman yang sudah menonton, juga kami berharap dukungan untuk kami membangun channel ini, Media Pancasila, melalui program Ngopi, Ngobrol Pintar Ngolah Opini. Yang intinya jangan lupa subscribe Media Pancasila. Ya, siap. Jadi terima kasih Bang kepada semuanya. Kami tutup acara ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If you like our video, please remember to click on the like button and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.